Perkenalkan, nama saya Bunjit Long, saya dari kelas 11-7 dan dari absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu BPUPKI atau bisa disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk BPUPKI atau bisa disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, seperti sistem pemerintahan, hukum dasar, dan terutama dasar negara. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya para tokoh bangsa secara terbuka membahas dasar negara Indonesia. Dan dalam sidang tersebut muncul berbagai gagasan dari tokoh-tokoh nasional. Tokoh pertama adalah Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu kebangsaan, perikemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan ini menekankan pentingnya persatuan bangsa dan keadilan sosial. Lanjut, tokoh kedua. Tokoh kedua adalah Mr. Supomo yang mengemukakan konsep negara integralistik. Menurutnya, negara Indonesia harus mengutamakan persatuan, kekeluargaan, musyawarah, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Puncak sidang terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 prinsip ini kemudian diberi nama yaitu Pancasila yang hingga kini menjadi dasar negara Indonesia. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Namun, meskipun gagasan telah disampaikan, sidang BPUPKI belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih mendalam. Hasil kerja Panitia 9 adalah sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini berisi rumusan dasar negara dan menjadi landasan awal bagi Pancasila. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau bisa disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI memiliki tugas yang lebih konkret, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, termasuk pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui diskusi, perbedaan pendapat, dan musyawarah. Dengan tujuan utama menjaga persatuan bangsa, para tokoh pendiri bangsa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, tema besar dari peristiwa ini adalah perjuangan intelektual dan politik bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara sebagai fondasi kemerdekaan. Proses ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan hasil dari pemikiran dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Udah.